warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman. Siang. Gimana kabar-kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Sebelumnya pada ngapain aja ini? Baru selesai kuliah. Selesai kuliah ya? Iya. Capek banget, Lapar. Ayo Cak. Ya udah. Kita di sini tuh akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Nah, terus yang sebelum kita mulai kegiatan layanan konseling kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, baik teman-teman. Pada belum kenal ya di sini semuanya ya? Belum. Ya udah, kita perkenalan dulu biar lebih dekat ya. Iya. Biar lebih enak nanti menceritakan masalah-masalahnya. Siap. Nanti teman-teman saat perkenalan tuh sebutkan nama, terus asal aja, terus sama hobi aja udah ya. Nanti sisanya saya tunjuk. Terus kita mulai dari sebelah kanan dulu. Perkenalan semuanya, nama saya Yofi Gomowia. Asal mana tadi? Asal saya dari Pandeglang. Pandeglang. Hobi saya itu membaca novel. Membaca novel. Iya. Ya. Selanjutnya silakan. Oke, nama saya Dewi Sabanawati, asal saya dari Labuan Bajo. Wow, impressive. Terus hobi saya itu nonton bukan nonton videoannya ya, nonton konten-konten self motivation sama gitu. Motivasi. Silakan selanjutnya. Oke, nama saya Ai, saya dari Papua. Jauh banget dari kesini naik apa ya? Iya, Ini kamu kesininya. naik pesawat. Alhamdulillah, saya orang kaya. Dari Papua ya, dari Iya. orang. Silakan selanjutnya. Hobinya apa? Iya, hobinya. Iya, hobi saya itu ngabisin uang. Orang kayak beda ya. Iya. Nama saya Nadia, asal saya dari Jaksel, Jakarta Selatan. Dari selatan. Hobi saya shopping. Hmm. Sama nongki gitu kayak biasa anak Jaksel ya. Iya. Jauh juga dari. Iya. Silakan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Balkis, asal saya dari Jatinangor. Teman-teman tahu Jatinangor di mana? Tahu. Nggak tahu di mana? Nggak Tahu. Saya jauh Itu dari yang Papua. suka ada lagu sudah jangan ke Jatinangor. Ingat juga ya. Ya, kita ya Jakarta ya. Iya. Dekat ini ya Citayam. Enggak sih. Saya nggak Dan tahu. hobi saya itu sebenarnya main cowok sih. Baik. Kan dikat aja ya. Iya dong, Pak. Hobi saya traveling. Traveling. Baik. Nah, yang data di sini tuh, coba kan itu sebutin namanya siapa sama hobinya gitu. Tadi tuh namanya siapa ya? Ai ya, namanya Ai. Terus hobinya itu ngabisin uang. Wah, orang kaya ya. Ya, silakan kita yang itu sebutin nih nama sama hobinya. Namanya Nadia. Dari Jaksel asalnya. Hobinya itu nongki sama shopping. Nih, sama shopping ya. Enggak sih, sebenarnya lebih ke nongkrong ngopi aja. Kasih ya. Udah. Nah, teman-teman sebelumnya ada yang kenal dengan saya? Oh, belum. Ambil pastinya. Enggak. Ya, suka ngeliat dari Spanyol. Oh iya. Tapi banget sih mau. Bisa ya. Perkenalkan ya, biar ini ya, biar enak. Perkenalkan, nama saya Maulana Mansur, asal dari Lebak, ujung pokoknya mas, dari Lebak. Hobi saya itu main futsal. Ya, gimana? Iya lah cowok nih juga. Jadi teman-teman udah pada kenal ya semuanya ya. Ya. Kalau udah kenal kan enak, bisa menjaga rahasia gitu, terus bisa berinteraksi dengan lebih baik. Nah, teman-teman semuanya, sebelumnya ada yang udah pernah belum melakukan ini kegiatan konseling kelompok? Belum pernah. Ya, ini baru pertama kali ya. Iya. Semoga lancar ya. Amin. Ya, jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih. Kan pada belum nih ikut saya
konseling kelompok, saya jelasin dulu layanan konseling kelompok itu apa. Nah, layanan konseling kelompok itu yaitu kegiatan konseling kelompok yang memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, dinamika kelompok itu apa? Dinamika kelompok itu yaitu situasi atau kondisi yang akan menyebabkan interaksi teman-teman nih. Nanti kita akan berinteraksi dari topik-topiknya. Terus dalam konseling kelompok ini ada namanya komponen atau posisi ya. Nah, saya di sini nih sebagai ketua kelompok, jadi saya ketuanya. Saya akan bertugas mengarahkan teman-teman dalam melakukan kegiatan layanan konseling ini. Terus ada juga anggota kelompok. Nah, anggota kelompok itu ya teman-teman semuanya di sini yang akan memaparkan masalah-masalah, menanggapi, terus ngasih saran dan lain-lainnya ya. Terus semuanya di sini saya harap datang ke sini tuh dengan sukarela gitu, sukarela mengikuti kegiatan layanan ini. Terus teman-teman juga semoga di sini juga bisa merahasiakan masalah-masalah semua, masalah seorang keluh kesahnya semoga dirahasiakan, tidak boleh dibocorkan ya. Terus teman-teman, sebelum kita mulai topiknya, kita alangkah baiknya berjanji terlebih dahulu nih supaya masalah teman-teman kita yang akan disampaikan itu terjaga kerahasiaannya. Siap teman-teman? Nanti teman-teman ikuti saya ya. Nanti pas awal-awal nanti sebutin saja nama teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya. Silakan sebutkan nama teman-teman. Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia dan sanggup menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan yang diterima dari diri saya ataupun siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak layak dan tidak boleh diketahui orang lain. Nah, teman-teman yang sudah ikrar, sudah janji, dan jadi jangan sekali-kali menyebarkan masalah ke orang lain ya. Terus sebelum mulai ini ya, teman-teman ada yang mau ke toilet ataupun mau apa dulu gitu, ada nggak? Ada ya. Silakan HP-nya gitu disimpan terlebih dahulu biar kita berinteraksi dengan enak dan lancar gitu ya. Jadi baik teman-teman, di sini nih teman-teman ada yang ingin diselesaikan tidak masalahnya gitu. Masalah apa yang ingin diselesaikan dari teman-teman? Silakan. Ya, silakan. Saya pengen cerita ya. Jadi sebenarnya saya itu lagi ada masalah gitu ya. Nah, masalahnya itu kayak saya tuh udah hubungan sama pacar saya kurang lebih 2 tahun gitu ya. Ya, jadi kayak udah tahu kekurangan masing-masing gitu ya. Udah saling menerima aja, udah nyaman gitu ya. Saling apa ya? Bukan cuma kayak maksudnya ya kayak saling membantu gitu dalam hal apa. Nah, masalahnya itu tiba-tiba kan saya tuh orangnya ini ya, kesabaran saya tuh tipis tisu gitu ya. Jadi terus saya bingung kan ngelampiasinnya kemana. Keluarga saya jauh, maksudnya saya kan lagi ngerantau gitu. Nah, kalaupun deket ya udah keluarga saya tuh gimana ya, saling cuek gitu loh. Jadi saya juga susah untuk terbukanya gitu. Ya saya apapun gitu, saya suka ngelampiasinnya ke dia. Kayak saya ada masalah sama orang, saya marah-marahnya ke dia gitu, kayak dia pokoknya gitulah. Jadi saya
kayak ngandelin orang itu banget gitu tuh. Jadi kayak tuh saya menganggap orang itu kayak sebagai rumah gitu buat saya. Soalnya dia emang berasal dari keluarga yang harmonis gitu. Iya harmonis banget. Jadi dia benar-benar tahu bagaimana cara maksudnya cara menyampaikan. Saya kan bukan dari keluarga yang harmonis. Nah, kebetulan dia datang dari keluarga harmonis, jadi dia paham apa yang saya butuhin gitu. Dengan kata-kata manis dia, saya sudah terpicut gitu ya. Karena saya tidak pernah merasakan itu sebelumnya. Oke, saya udah masuk nih ke perangkap dia kan, jadi udah sayang banget gitu. Udah ketergantungan banget lah intinya gitu. Nah terus saya tuh ceritanya lagi kan dia tuh ceritanya orangnya sibuk gitu kan, sibuk di kampusnya berorganisasi gitu, Aktivis ya. aktivis banget, kayak dia tuh orangnya nggak bisa diem gitu. Kalau saya tuh orangnya diem gitu. Kalau saya tuh kalau ketemu orang banyak atau capek gitu, kayak kalau berkegiatan tuh saya bisa gitu berkegiatan, tapi hari berikutnya saya harus istirahat gitu, nggak bisa terus-terusan, saya harus ngecas diri saya gitu. Kalau dia enggak, kalau dia diem itu nggak bisa, justru dia malah capek kalau diem. Dia tuh harus gerak gitu, harus ketemu banyak orang, teman-temannya, makanya temannya banyak, keluarganya juga harmonis. Kayak dia tuh walaupun gak ada pacar juga nggak masalah gitu, karena udah punya yang lain gitu. Perhatian dia juga tercukupi gitu. Nah terus suatu ketika saya tuh sering banget mempermasalahkan tentang kayak misalkan saya tuh pengen quality time, kayak saya anaknya tuh quality time banget gitu. Saya pengen quality time gitu berdua, kayak saya senang kan jalan-jalan juga gitu. Nah tapi dia tuh selalu nggak bisa gitu, selalu nggak bisa, kayak tiap ada kegiatan terus paling bisa misalkan kayak gini, kayak misalkan saya pengen ditemenin misalkan cari makan ya, jadi kalau keluar itu harus benar-benar ada tujuannya gitu. Kamu bisa nggak temenin aku kemana, harus ada tujuannya, nggak bisa ya udah pengen berdua aja main, nggak bisa, harus ada harus, jadi nggak mau, orangnya tuh nggak mau diam. Kayak misalkan gini nih, nongkrong misalkan, ya udah kita kalau nongkrong dia sambil makan-makan, dia nggak bisa, harus ada yang dikerjain gitu, harus ada yang dia kerjain, nggak bisa cuma diem dong, nggak bisa. Nah kalau misalkan kita makan nih, beres makan baru beres banget makan, udah langsung udah yuk misalkan aku mau kesini gitu, bener-bener kayak nggak bisa tuh diem gitu terus ngobrol berdua gitu, deep talk gitu ya, nggak bisa, ini nggak bisa lama-lama kayak gitu gitu, pengen gerak aja gitu, pengen ketemu banyak orang lah intinya gitu. Nah saya kan orangnya nggak bisa ketemu banyak orang, kalaupun dia ngajak ketemu temennya saya juga nggak bisa ya, nggak gitu, saya nggak bisa basa-basinya gitu, saya juga capek gitu. Terus tapi dia orangnya nggak bisa diem. Saya sering mempermasalahkan tentang waktu itu, tentang masalah waktu, maksudnya dia kalau mau sama saya gitu, mau dia pengen diantar kemana gitu, saya selalu bisa karena saya selalu kosong gitu ya. Tapi kalau saya butuh ke dia gitu kayak susah gitu. Saya sampai pernah ngomong, kok saya kayak pacaran sama presiden gitu ya. Iya bener sih, kayak chat-chatan juga dia bosenan orangnya gitu, kayak gitu. Nah saya juga gimana, udah terlanjur tergantungan sama dia, kayak maksudnya teman juga nggak ada yang benar-benar bisa saya andalkan. Kalau misalkan saya sama kayak dia punya teman gitu, oh ya udah aku bisa sama yang lain gitu, minta antar apa atau minta bantuan apa, ini kan nggak bisa ya, nggak ada gitu teman-teman yang bisa saya andalkan gitu. Saya cuma ngandelin dia, terus keluarga juga jauh gitu ya. Terus udah gitu terus saya kan sering ngajak main nih, kayak misalkan saya pengen jalan-jalan kemana gitu kan. Beberapa minggu ini dia tuh kayak nggak bisa gitu, nggak bisa terus, pokoknya nggak bisa terus saya suatu ketika saya udah, tapi dia selalu ngejanjiin gitu. Misalkan kata saya nanti tanggal segini kita mainnya, iya siap katanya gitu. Nah udah tuh kan udah janji tuh, saya kira jadi gitu, saya udah dandan gitu ya, udah rapi gitu, ternyata dia ada acara dadakan gitu di organisasinya itu. Nah membatalkan alasan saya, dia milih acara organisasi ya, padahal dari awal juga udah kayak ada masalah gitu sama organisasi, soalnya dia
kayak cinta banget gitu sama organisasi gitu ya. Nah terus saya juga, tapi dia sebelumnya udah meyakinkan saya katanya sesibuk apapun kalau kamu butuh aku katanya aku ada kata dia. Tapi kenyataannya berbanding terbalik gitu. Udah gitu, nah saya marah banget kan, saya udah siap tuh ya. Gimana sih perasaan cewek kalau kita udah siap, udah kita dandan aja siap-siap aja ya. Udah waktu setengah jam bikin mood itu ya. iya, jadi ibaratnya mau gempa sekalipun kalau cewek udah dandan itu harus jadi aja ya. Iya. Iya, udah gitu. Tiba-tiba nih ya, ada teman saya nih, teman sekolah saya dulu gitu. Dia lagi di Serang juga kan, lagi di sini juga, lagi deket lah gitu. Terus dia ngajak main juga kan sama saya, tiba-tiba nih pas banget gitu waktunya. Pacar saya nggak bisa, saya juga lagi bad mood sama dia karena dia nggak bisa nemenin saya. Tiba-tiba ada nih teman saya jujur saya nggak ada perasaan apa-apa sama teman saya ini. Saya juga nggak pernah komunikasi, maksudnya komunikasi ya sewajarnya aja, namanya teman lama ya. Tapi benar-benar kita tuh kayak ngomong juga gimana ya, kalau gue benar-benar nggak ada perasaan, nggak ada feel apa-apa gitu toh. Pure temen Benar-benar cuma teman. Ya udah, saya udah siap, dia mau nemenin ya udah. Nah terus teman saya itu ceritanya ngajak nonton kan ke bioskop. Ya udah kata saya, maksudnya nggak bakal ngapa-ngapain juga ya. Ya udah cuma sekedar nonton dong udah gitu. Maksudnya biar saya nggak bete lagi gitu, biar saya nggak ngamburin waktu saya buat make up juga gitu. Saya juga udah maksudnya saya udah effort dandan, nyetrika baju, udah siap gitu ya buat ngedate gitu. Udah tuh akhirnya saya jalan, tapi saya bilang tuh ke pacar saya bilang, kenapa saya bilang ke pacar saya pengen pacar saya tuh cemburu, dan akhirnya dia ya udah mau nemenin saya gitu. Nah saya bilang tuh ke pacar saya jalan sama teman saya ini, saya fotoin juga, tapi saya nggak ngapa-ngapain sama teman saya, maksudnya ya udah kayak teman aja. Dan saya juga kayak males gitu jalan sama teman saya, enggak, soalnya bukan ini sebenarnya yang saya pengen gitu, bukan ini sebenarnya saya pengen gitu. Ya udah gitu, tapi teman saya pacar saya itu mendefinisikan ke hal yang lain gitu, mikirnya saya tuh kayak selingkuh, tapi dia juga tahu gitu, ke teman saya itu tahu, dia tahu gitu. Terus saya juga nggak ada apa-apa sama teman saya, tahu juga pacar saya. Terus ceritanya dia tuh marah gitu ya, tiba-tiba dia tuh ngedownload tanpa sepengetahuan saya ya. Kalau saya nih, kalau misalnya saya sama cowok, saya selalu bilang sama dia, tapi dia tanpa sepengetahuan saya dia ngedownload aplikasi dating gitu. Terus nah aplikasi kayak perkenalan gitu tuh ya. Bukan. Udah tuh ya, itu saya belum tahu tuh ceritanya. Terus dia awalnya chat-chatan aja nih, chat-chatan sama cewek itu, cewek random ya, nggak tahu siapanya, chat-chatan sama cewek random. Nah besokannya udah baikan nih kita, walaupun masih marah-marahan, tapi udah mau ngobrol lah gitu, mau ngobrolin. Udah tuh ya, tapi belum putus. Terus saya lihat tuh kan HP-nya masih ada tuh, belum dihapus, chat-chatan gitu. Ya udahlah, saya nggak marah, ya udahlah cuma chat-chatan doang. Maksudnya saya juga salah gitu, saya nggak malah ngelampiasin ke orang lain gitu. Terus katanya dia juga curhat ke temannya, katanya kok bisa ya orang lain katanya lagi ada masalah malah ngelampiasin ke orang lain, katanya dia tuh malah ngomong sendiri gitu, dia juga ngelampiasin ke cewek lain gitu kan. Sebelumnya dia nggak pernah gitu kayak gitu. Udah tuh ya, kalau ya udahlah, saya nggak marah-marah banget gitu masalah putusin, maksudnya cuma chat-chatan gitu kan. Cuma saya ngomong udah jangan kayak gitu lagi, kata saya. Udah terus kan tiba-tiba weekend aja nih, saya pulang, dia juga pulang, maksudnya kayak kita tuh sama-sama libur kuliah gitu kan, kayak pulang ke kota masing-masing gitu. Nah terus saya juga biasa aja chat-chatan seperti biasa sama pacar saya gitu. Nah pas udah gitu udah tuh ya, kita masuk kuliah lagi, terus saya ketemu nih sama cowok saya. Terus tiba-tiba Instagram dia kan saya pegang ya, ada di HP saya, maksudnya akun-akunnya. Tiba-tiba ada cewek ini nge-follow Instagramnya dia. Terus saya nggak berpikiran aneh-aneh, soalnya emang banyak teman-teman organisasi dia tiba-tiba nge-follow gitu ya. Udah nggak aneh, ya udah biasa aja. Cuma saya tiba-tiba ngomong kayak gini,
ini siapa ya, kata saya. Terus dia ini sendiri gitu, kayak ketakutan sendiri gitu. Oh iya, belum ada yang aku ceritain ya ke kamu, kata dia gitu. Apa, kata aku, tanya ini, katanya aku sempat dekat katanya di aplikasi dating itu sama cewek ini katanya. Tapi apa sih, mau lihat ketemuan, kata dia gitu. Tapi enggak kan. Oh, kata saya juga biasa aja. Ya udahlah, kata saya kan. Cuma chat-chatan doang. Iya, kata dia. Kata saya justru malah lebih pengertian kalau dia tuh mau jujur gitu. Jadi saya nggak masalah gitu, nggak masalah. Tiba-tiba nih ya, kan yang bikin saya curiga itu, yang bikin saya curiga itu enggak, iya, akun si cewek ini diblok sama cowok saya. Kenapa harus diblok? Ada sesuatu. Saya nggak masalah nih, mereka mau mutualan follow-followan, saya nggak pernah membatasi dia untuk berinteraksi dengan lawan jenis, nggak masalah. Oh, diblok ya, kata saya. Saya iseng nih buka blokirannya kan. Tiba-tiba kan kalau diblokir itu pesannya kan hilang ya. Iya hilang. Yang udah DM hilang. Iya, jadi kayak kehapus gitu ya. Iya, kalau diblokir kan saya megang ide dia. Saya unblock nih, saya buka blokirannya, tiba-tiba muncul lagi kan pesannya. Jadi pesannya itu seolah-olah kayak si cewek itu marahin cowok saya, katanya kamu sama aja kayak cowok lain, intinya ngeghosting gitu. Wah, kata saya, apa hubungannya, orang cuma chat-chatan doang ya. Tapi iya, apa yang jadi permasalahan gitu, masa baru chatan doang udah langsung ghostingan ya. Gak apa-apa lah, kata saya ya. Maksudnya tiba-tiba terus saya balesin nih pakai akun cowok saya gitu ya. Saya seolah-olah saya cowok saya gitu. Saya juga nggak marah itu, belum marah. Tiba-tiba ternyata si ceweknya tuh ngomong kayak gini, dengan kamu ngilang kayak gini, katanya, berarti kamu apa sih? Kamu nyesel ya atas pertemuan kita kemarin, katanya. Ya ampun, sebuah plot twist. Iya, saya nggak nyangka. Padahal cowok saya bilangnya tuh baru mau ketemu tapi nggak jadi, keburu kita baikan lagi ya. Yang saya tuh nggak marah kalau cuma chat-chatan, tapi udah ketemu. Terus kata saya, ketemu di mana, kata saya, di Burger King makan, katanya. Oh ya udahlah, cuma makan. Iya, kata dia teh, misal kata cowok saya, misal katanya ketemu, makanya langsung aku blokir, katanya. Terus akhirnya dia juga jujur katanya ke cewek itu kalau misalkan IG-nya itu dipegang sama saya. Kenapa sih cewek itu malah nekat tetap nge-DM gitu? Soalnya akun yang lain itu semuanya diblokir sama cowok saya, jadi cuma IG yang belum diblokir gitu. Makanya dia nge-DM gitu, akhirnya ketawa sama saya. Emang ID itu nggak bakalan ini. Udah gitu, udah tuh ya, makan ya udah, saya masih nerima aja gitu tuh. Tiba-tiba terus saya tanya aja terus nih si cewek, terus saya mintain fotonya gitu pas jalan itu, ternyata mereka tuh nonton di bioskop gitu. Bukan di Burger King. Iya, makan. Iya, permasalahannya itu saya aja ngajak dia kayak susah gitu, jangankan nonton gitu. Nonton butuh waktu berapa jam ya? Kayak misalkan makan aja, abis makan udah langsung jadi cuma sekedar ada keperluan doang, tapi dia harus effort kayak dari rumahnya nyamperin cewek itu 1 jam perjalanan, nyamperin, terus dia ngebonceng cewek itu gitu ya, terus padahal baru kenal gitu tuh, terus udah nonton gitu, terus foto-foto bareng gitu. Nah, terus saya juga bingung ya, apa ya, kata saya itu pertama kalinya saya nangis gara-gara dia sama cewek lain gitu. Biasanya nangis karena waktu dia aja, dia gak bisa ngasih waktu ke saya. Itu pertama kali saya benar-benar udahlah, kata saya capek, maksudnya udah nggak bisa gitu. Kalau misalkan udah kayak gini, udah nggak bakalan bisa, pasti bakalan ketagihan terus-terusan gitu kan, namanya orang udah ngerasain selingkuh gitu. Udah tuh akhirnya putus. Terus dia juga sebenarnya udah capek sama saya. Dia tuh maksudnya orangnya bebas gitu, kayak gimana sih, kayak dia pengen kesana kesini gitu, mengeksplor segala, ya kan, kayak misalnya berorganisasi, mencari kesibukan di luar gitu. Tapi saya orangnya ngekang terus karena saya orangnya nggak bisa kayak dia gitu. Jadi saya pengen dia juga sama kayak saya gitu. Salah saya juga, dia juga sebenarnya capek sama saya, pengen udahan sama saya, cuma belum bisa aja karena belum bisa apa ya, nemuin sosok saya di diri orang lain gitu, kata dia.
saya juga sebenarnya udah sama-sama udah kayak putus sebenarnya, cuma apa ya, nggak bisa ketergantungan, akhirnya udah tuh putus, udah ya kata saya kayak gitu ya. Cuma saya apa sih yang bikin sedihnya itu, saya sebenarnya nggak sedih kehilangan dia, maksudnya ya udahlah namanya manusia, people ego gitu. Cuma yang bikin saya sedihnya itu saya kayak nggak punya siapa-siapa gitu, maksudnya teman ada cuma nggak ada yang benar-benar bisa diambilin gitu. Kayak gimana sih kalau misalnya kita butuh apa gitu, teman juga pasti punya masalahnya sendiri kan. Kita nggak bisa menuntut, apalagi cuma sekedar teman gitu, teman baru kenal gitu kan, nggak bisa gitu. Terus keluarga juga nggak punya keluarga yang care gitu tuh, nggak, ya intinya gitu. Terus jauh juga, udah mah jauh gitu sama keluarga, terus keluarganya juga nggak kayak gimana ya, kayak orang lain tuh gitu diteleponin sama keluarga, saya pengen gitu ya, tapi ini enggak, benar-benar ya udah kayak gitu lah intinya. Jadi cuma itu doang sih masalahnya, kayak saya bingung gitu mau ngapain siapa gitu. Punya masalah cerita ke siapa ya gitu, gitu doang sih permasalahannya. Jadi permasalahan itu jadi cowoknya itu lebih ke selalu sibuk, terus jadinya akhirnya feeling lonely gitu. Maaf ya, ibu. Nah, mungkin teman-teman ada yang menanggapi, silakan. Sepengalaman saya ya, ini saya juga pernah punya pengalaman yang sama kayak Ani gitu ya. Saya juga pernah ngalamin sibuknya cowok saya gitu kan, posisinya di situ ceritanya lagi ada hal gitu ya. Dia halan, terus di situ dia nggak ada waktu, akhirnya saya tuh nyari waktu gitu ya, supaya ya biar nggak terlalu jenuh aja gitu memikirkan hal itu gitu, kesibukan dia. Akhirnya saya interaksi sama yang lain, terus udah kejadian kayak gitu. Setelah itu tuh padahal posisinya di situ tuh sebelum saya interaksi sama yang lain, saya udah mencoba buat ngajak dia buat quality time sama saya gitu. Kan di situ posisinya saya lagi di kosan, terus dia lagi di rumah dia kan, cukup jauh lah gitu, jaraknya 3 jam dari rumah dia ke kosan saya. Tapi dia ini tetap gak mau lah, udahlah tuh ya. Setelah kejadian kayak gitu, tiba-tiba pas sudah lama, kan di situ kita ceritanya masih konflik nih gara-gara apa sih, saya ini interaksi sama cowok lain gitu ya. Tahu-tahu dia cerita sendiri kalau misalkan dia nyamperin cewek ke markas. Sedangkan saya minta waktunya dia itu susah banget gitu ya. Itu sama saya udah diomelin habis-habisan gitu ya. Pun dia juga sama menyalahkan saya yang lagian kamu tuh nggak mau sabar dulu. Udah tahu aku lagi sibuk. Itu cowok saya ya. Mungkin cowok Ani juga bakal beranggapan yang sama gitu kan, sama-sama pemikiran cowok gitu kan. Udah tahu aku yang lagi sibuk gitu, kenapa nggak ngasih pengertian lagi gitu kan. Terus juga harusnya kalau misalkan emang lagi ada masalah gitu, dengan kamu curhat atau kamu cari suasana baru dengan yang lain, itu tuh malah memperlunya masalah gitu. Itu yang kedua. Terus juga yang ketiga juga kayak bingung sih ya, di sini kan bukan miskom sih, lebih ke karena jarang berkomunikasi, jadi kayak yang banyak kesalahpahaman aja gitu tuh. Tapi karena kalau misalkan aku masih bisa dikomunikasikan gitu kan ya, jadi ya udah diperbaiki lagi aja gitu. Kalau dari aku pribadi gitu ya. Cuma ya kalau dari Mau pertanyaan, mau menanggapi ya. Kan kalau misalnya dari cerita yang tadi permasalahan yang disampaikan, sebenarnya kayak kan udah putus juga ya, enggak balik lagi kan, enggak ya, jadi kayak ada rencana enggak. Kan sudah selesai hubungannya ya, kayak kalau dari UI sih tanggapan kayak mungkin kedepannya Ais semoga gitu mendapatkan pacar yang bisa lebih mengerti kan. Kalau misalnya Ai bisa apa ya, belajar dari hubungan Ai yang sebelumnya yang mendapat pacar yang kurang apa ya, kurang pengertian kayak gitu. Itu kayak kurang waktu juga gitu kan, maksudnya kayak dia lebih pentingin sama organisasinya gitu kan. Mungkin Ai lebih kayak apa ya, kalau misalnya mungkin kalau mau gitu ada yang ngedeketin atau siapa gitu yang mau dekat sama
Ai mau punya hubungan sama Ai bisa mikir-mikir lagi kayak orang ini tuh aktivis apa bukan gitu kan. Maksudnya terus kayak apakah ya Ai mungkin bisa ngelihat latar belakang dari apa sih, dari cowok yang mau dekat sama Ai, karena Ai sudah punya pengalaman yang ya emang sakit. Tapi dengerin cerita Ai itu sakit ya, misalnya kayak sedih gitu kan, soalnya kan selingkuh itu benar-benar penyakit ya, apalagi kalau misalnya udah yang pertama selingkuh, kedua bohong, udah itu combo yang sangat epic gitu kan, yang benar-benar udah emang udah benar-benar parah gitu kan. Jadi kayak Ain pasti kedepannya gitu pasti punya apa ya, pasti apa yang bisa lah punya pembelajaran dari hubungan Ain sebelumnya. Terus kalau misalnya dari keluarga apa ya, anggapannya sih kalau misalnya Ain gak punya keluarga, emang Ain gak punya teman dekat apa siapa gitu kayak Sahabat. punya teman dekat, cuma ya namanya teman dia beda aja, dia juga punya dia sendiri gitu. Jadi enggak benar-benar ya udah ada paling ya udah cuma main gitu kan, pengen seneng doang gitu. Tapi kalau misalkan berbagi sama pasangan dan kita Iya, beda aja ya, beda, iya beda banget. Jadi lebih pengerti, Lebih Ngerti merasa rasa. sama pacar gitu daripada ketemu. Iya. Kalau temen tuh kadang kita cerita ya udah cuma pengen tahu doang, terus Iya, pengen ngajak main ya udah, tapi giliran nggak bisa itu jadi susah. Iya sih. Jadi kayak kalau misalnya dari Upi itu aja sih, kayak mungkin kan karena udah putus juga ya, udah terbebas dari laki-laki seperti itu ya, yang banyak banget nggak ngekang ya, maksudnya kayak yang kurang waktu lah gitu ya, pacar hubungan yang kurang waktu, quality time bareng, sedangkan kita love language kita quality time gitu kan. Maksudnya kayak semoga kedepannya Ai dapat bisa lah memilih pasangan Ai yang memiliki waktu banyak, tapi bukan pengangguran gitu ya, maksudnya kayak memiliki waktu banyak tapi bisa mengerti Ai gitu. Sebenarnya kalau masalah aktivis itu ya saya nggak pernah masalah sih. Iya. Maksudnya dia hobinya kayak gitu, ya udah gitu, daripada saya. Tapi dia bisa tapi waktu lah gitu. oh iya, saya juga maksudnya daripada dia diem aja, saya juga maksudnya kurang suka ya sama cowok kayak gitu. Tapi masalahnya itu kayak dia tuh kayak benar-benar obses banget gitu sama organisasi. Kayak gimana? Kalau misalkan dia lagi males nih, atau dia lagi tidur gitu, kalau ditelepon orang tuanya gitu suruh pulang, atau misalkan saya ngajak main kayak susah gitu kan, maksudnya nggak bisa ngeganggu. Tapi kalau organisasi tuh dia langsung semangat gitu. Nggak tahu kenapa ya, soalnya anaknya ini energinya penuh gitu. Jadi kalau buat organisasi mah dibela-bela ya. Iya, jadi kalau misalkan ketemu orang banyak itu justru malah menambah semangat dia gitu. Dia dapat energi dari situ mungkin. Kalau misalnya saya kan justru kebalikannya, kalau misalnya ketemu banyak orang justru malah mengurangi Sedot ya. ya energi saya gitu. Ada bisa juga. Enggak Bisa ngerti ya. Kalau menurut saya mah karena kan ini emang udah selesai, bukan gimana langkah Ai selanjutnya. Yang pertama yang harus Ai tekankan adalah dari awal mantan Ai ini nih, pacar Ai yang sekarang jadi mantan gitu, maksudnya dari awal tuh kan emang saya mungkin emang udah nggak mau lagi gitu kan sama Ai, karena dia dunianya terlalu bebas. Enggak, dia mau sama saya, dia masih mau sama saya, cuma dia nggak mau dikekang gitu. Dia mau kamu berubah. Maksudnya kamu mau Mengikuti dia dia jadi gitu. nurutin Jadi kegiatan dia aja. enggak, gitu. bukan, jadi kan dia tuh nggak mau saya dominan dalam hubungan. Kayak nuntut sesuatu. Dia mau dia yang mimpin hubungan ini gitu. Jadi jangan dia yang nurutin saya, tapi saya harus yang nurutin dia. Tapi kan kalau misalkan nunggu dia bergerak nggak tahu kapan tahu gitu ya. Kayak misalnya itu quality time terus seperti itu. Oh jadi si Kita mantan tuh Ai mikir ini punya perasaan perempuan. iya. Jadi pacar Soalnya dia juga pernah bilang ke saya, katanya dia juga pernah nanya ke saya apa gitu unek saya gitu ya, sampai sering banget gitu ya, apa sih berantem gitu. Terus saya kan ngomong ya, katanya dari semuanya itu masalah perasaan semua ya, kata dia. Ya emang beda ya, kalau cowok mah kan mikirnya logika. Terus dia juga pernah bilang katanya
ini juga bagian dari proses aku katanya gitu, nggak mungkin mencapai kesuksesan kalau aku cuma diem-diem aja kata dia. Jadi dia tuh orangnya pengen ya udah merjuangin apa yang dia mau gitu. Jadi kalau misalkan ya nanti juga ini ada manfaatnya ke depannya buat aku gitu, bukan cuma capek-capek doang kayak gini gitu, tapi ini juga salah satu dari proses aku, harusnya kamu ngedukung gitu katanya. Tapi terbilangnya tuh cowok yang kayak gitu tuh cuma kayak butuh cewek itu buat sampingan aja nggak sih? Soalnya kan yang selalu diutamain itu selalu organisasi lagi Toxic positivity. Tapi dia ngomongnya kayak gini, sebenarnya aku juga nggak terlalu suka banget sama organisasi, tapi ini udah jadi bagian dari tanggung jawab aku kata Itu dia. doktrin guys, itu tuh doktrinnya dia buat kamu tetap sama dia. ya sih ya udah lah ya. Tapi kan sekarang kamu udah keluar dari zona itu kan. Ya, Jadi masih makasih apa lagi kan? Terus sejauh ini kan udah putus nih, apa yang masih mengganggu? Maksudnya kan udah Ya aku gimana ya, cuma belum terbiasa kayak misalkan nih lagi butuh sesuatu kayak gimana sih, kalau cewek itu merasa lemah gitu ya, kalau butuh apa-apa terus kayak gak ada temen cerita, biasanya hal sekecil apapun gitu aku ceritain gitu, bisa aja sih. Iya maksudnya kayak gitu kayak, soalnya aku juga pernah cerita ke dia kayak misalkan aku tuh kayak kekurangan gimana ya, kasih sayang dari cowok gitu, terutama maksudnya aku nggak pernah ngerasain dari kecil gitu kasih sayang gimana sih bapak memberikan cinta kepada anaknya gitu kan. Jadi terus kakak-kakak aku juga kakak cowok ya cuek-cuek aja gitu, itu sih cuma kesannya itu doang sih. Kalau misalkan solusi dari aku pribadi sih ya, mungkin karena kan hubungan juga udah selesai, terus jadi ini tuh lebih kayak ke bagaimana Ai melanjutkan hari-hari tanpa dia. Sebenarnya udah biasa aja sih maksudnya. Iya, tapi kan ini karena ini istilahnya tuh kan 2 tahun Ai bareng sama dia gitu ya. Nah ini kan jarak hari ini sama jarak hubungan Ai itu tuh belum lama kan. Jadi hal-hal kayak kehidupan baru tuh kayak baru dimulai lagi gitu. Kayak apa-apa harus sendiri. Terus hari-hari juga kayak biasanya tuh kita ada hal sekecil apapun tuh kita pasti punya tempat buat cerita gitu kan gitu. Terus checklist tuh misal kita punya list mau kemana gitu, pasti diujunginya sama dia, tapi sekarang kayak mungkin sama temen gitu. Itu aja mungkin yang bikin beda ya. Jadi mungkin kedepannya Ai Seiring baru. seiring berjalannya waktu juga Ai bakal bisa netral gitu, bisa lebih ke terbiasa aja. Apalagi juga kan Ai juga kayak yang nggak terlalu apa ya, sepi-sepi banget sih hidupnya kan gitu. Masih bisa punya kontrol. teman-teman yang nggak kalah menarik dari kehidupan cowok Ai yang kemarin gitu. Jadi sih gitu aja. Iya, kasih batasan boundaries sama diri kamu untuk nggak berharap sama orang itu sehingga ketergantungan gitu. Jadi harus bisa kontrol diri juga nextnya. Kalau misalkan butuh orang, I'm here for you. Thank you. Nah, jadi bagaimana Ai? Sudah ada planning buat kedepannya? Sudah, saya ingin menggapai impian saya. Oh iya dah. Semangat. Jadi udah ya. Ai gimana, dicukupkan? Cukup. Cukup. Nah, mungkin nanti kita bisa melakukan dengan konseling lain waktu kalau misalnya kita lihat perkembangan Ai bagaimana. Jadi kita akan melakukan konseling kegiatan kelompok ini kapan lagi biasanya? 2 minggu kemudian kali 2 ya. minggu kemudian. Boleh. Boleh. Nanti di hari ini hari Rabu, Iya. jamnya bebas ya. Iya. Kosongnya aja. Kosongnya aja. Iya. Nanti kita bisa melakukan kegiatan layanan konseling. Iya. Supaya bisa lihat juga nih kemajuan masalah ini. Sepertinya sudah dapat nih ya planning. Udah kok dari dulu juga. Oh. Sebenarnya saya cuma pengen mencurahkan Iya, Iya, boleh. aman. Saya sebagai ketua kelompok pamit undur diri. Iya, ketua kelompok pemimpin ya sama dia. Pemimpin kelompok saya undur diri. Kurang dan lebihnya mohon maaf.